Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo saking dusun Wonocala Gus, nami kulo Subhan. Niki masih berkaitan tentang nafsu atau jiwa. Kita semua tahu syahadat lisan. Apakah ada syahadat jiwa? Terus apa? Dan yang kedua, apakah ada syahadat hati, biar hati kita itu bisa mendapatkan nurullah. Dan keduanya sering terjadi di kalangan kita, menjisimkan Allah pada manusia yang lain. Padahal tadi sudah menyebutkan jangan bilang Allah diucarakan, cukup di dalam hati. Pada salah paham Gus, pangapura singkata niku kula nyuwun jawabane supados kula saged diantara tadi syahadat jiwa dan syahadat hati. Kalau syahadat lisan insyaallah satu hari berapa kali kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada syahadat jiwa atau hati, atau ada yang mengatakan syahadat roh? Dengan hujah apapun, dalil apapun, saat ini saya jawab ada. Golongan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menerima. Saya ulang, walaupun kami memakai segudang hujah terkait syahadat jiwa atau hati atau ruh itu ada, golongan kita yang masih di sampai kapanpun gak akan pernah bisa menerima. Sebab syahadat itu adanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, disebut syahadata ini. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Pun saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudara saya yang masih pahamnya di syahadat syariah atau jasmani. Enggak. Tapi saya mohon izin sedikit kami tak mengurai. Barangkali bisa diterima. Mengapa di dalam surat Al-Qasas ayat 77 terkait anugerah kebutuhan dalam diri manusia ada dua, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, urusan ruhaniyah pada Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan urusan terhadap manusia yang ada kaitannya dengan dunia jangan kau tinggalkan. Artinya berarti manusia itu ada jasmani, ada rohani. Dalam pendidikan Islam ada syariat dan hakikat. Cuman oleh karena kita, mohon maaf, mulai kecil dicekoki, mulai kecil didoktrin, mulai kecil dididik hanya ilmu syariah saja, maka ketika suatu saat ilmu hakikat dituangkan, la yu'minun, gak percaya. Kebanyakan kita seperti itu. Makanya tadi mana sih yang disebut Islam yang kafah, yang sempurna itu? Ketika Islamnya sudah sampai pada ihsan, pada makrifat, baru sempurna. Bon. Kalau toh ada, saya kembalikan kepada diri Anda.
Apa sih makna bersaksi itu? Atau menyaksikan? Menyaksikan siapa Anda? Ya Allah. Lah ngoten to. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang saya kembangkan, Allah yang mana? Udah Pak, kita diem. Nggak bisa. Sebab aku punya dasar. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Dzate Allah ojo dipikir ning pikiran makhluke. Lah ngoten to. Lanjane yang kita buat mikir itu akal. Mestinya hati yang harus dibuat angan-angan, tafakkur, baru ketemu. Kita mengambil hadis, Quran, walaupun secara syariat, tergantung Anda maknani dari mana. Jenengan maknani walaupun syar'i, dadine ya syar'i. Walaupun syar'i nek sampean ambil dari sisi tasawufnya jadi hakikat. Bon. Bersaksi itu wajib dikatakan sah yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Namanya dzikir, eling, ingat, wajib ketemu dulu. Bagaimana mungkin saya dikatakan ingat lawang aku nggak tahu bertemu. Contoh, saya dengan Pak Iqmal, taruh saja saya tidak pernah bertemu orangnya bagaimana, sifatnya bagaimana. Saya ditanya sama teman Brebes, Son, aku punya teman namanya Pak Iqmal. Oh ya, terus apa? Roh wonge wi, eling wonge. Wong aku belum pernah ketemu. Apa bisa saya ingat, oh begini Pak Iqmal itu gini, orangnya gini. Bisa enggak? Enggak bisa. Dikatakan dzikir, dikatakan ingat manakala Anda betul-betul sudah bertemu Allah. Sesungguhnya kita pernah bertemu Pak, cuman etok-etok gak pernah, alias lupa, sebab saking suwene jenengan tinggalno. Akhirnya Quran ngelingno, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dibukalah yang namanya dinu tauhid. Akhirnya jenengan di hati ingat, oh iya, begitulah. Berarti yang bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan, siapa Allah sebetulnya. Ternyata tidak jauh dari kita. Lewat ilmu, amal, istiqomah, akhirnya mendorong hati sampean bersaksi dengan benar. Muhammadnya juga begitu. Makhluk, semua makhluk bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti statusnya makhluk iku Rasulullah, utusane Allah, digerakne dening Gusti. Lah, itulah Muhammad. Itulah betul syahadat jiwa atau syahadat hati, syahadat ruh. Boleh saya katakan ini nanti ketika saat jenengan betul-betul ashadunya ini wajah tu wajia, Muhammadnya ini dengan Allah sudah tiada, disebut syahadat tunggal, la ilaha illa ana. Disitulah, inilah yang disebut sebagai makrifat sudah.